Hello everyone, welcome to this channel. Please like and subscribe. In this video, we are going to talk about how to write an application letter. Kita akan belajar bagaimana cara menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, please answer this question. What are you going to do after you graduate? Apa yang Anda lakukan setelah tamat? Of course, you are going to find atau look for job vacancy. Kalian akan mencari yang namanya lowongan pekerjaan. Where you can find it? Di mana Anda bisa menemukan? Tentu saja di sebuah job vacancy advertisement, di iklan lowongan pekerjaan. Di sebuah iklan lowongan pekerjaan itu terdiri dari 3 informasi penting yang kita temukan. Yang pertama adalah posisi yang ditawarkan untuk dilamar. Yang kedua adalah persyaratan yang mesti kita penuhi. Yang ketiga adalah kemana surat ini kita bawa. Di sini di bawah biasanya ada informasi mengenai nama pemimpin perusahaan atau nama penanggung jawabnya, kemudian alamat perusahaan tersebut, kemudian email yang bisa dikirimi, nomor HP atau nomor telepon, kemudian juga website dan juga tanggal akhir pengiriman surat lamaran pekerjaan. Setelah kita memahami job vacancy advertisement ini, baru kita bisa menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Fungsi sosial surat lamaran pekerjaan itu adalah untuk membuat majikan tertarik dan menghubungi kita untuk diwawancara. Yang kedua, untuk melamar pekerjaan kepada seseorang atau perusahaan. Selanjutnya, tujuan menulis surat lamaran pekerjaan itulah untuk menyatakan minat kita menghadiri atau menerima sebuah posisi, untuk mengatakan maksud melamar pekerjaan atau posisi tertentu. Nah, cara membuat surat lamaran dan pekerjaan dalam bahasa Inggris itu kita wajib mengetahui 2 hal. Yang pertama adalah cara membuat surat lamaran pekerjaan atau how to write application letter, dan yang kedua daftar riwayat hidup atau curriculum vitae. Dalam lamaran pekerjaan bahasa Inggris itu ciri utamanya adalah straight to the point atau langsung menyatakan keinginan dan backgroundnya secara jelas ditulis dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah perhatikan tanggal akhir pelamaran. Ini sangat penting sekali, jangan sampai lewat. Penulisan tanggal boleh mengadopsi gaya internasional maupun gaya Amerika. Nah, surat lamaran pekerjaan itu mengadopsi penulisan surat resmi, terdiri dari heading, greeting, body, closing, sama signature. Kita mulai dari inside address. Ini adalah alamat dari perusahaan atau tempat kita melamar. Ini harus kita benar-benar ketahui. Yang kedua selanjutnya salutation atau greeting. Ini adalah salam pembuka. Untuk salam pembuka, kita bisa menggunakan dear sir apabila Anda tidak mengetahui siapa nama pemimpin atau kepala bagian yang kita lamar. Kalau sudah mengetahui, itu biasanya kita ketahui di iklan lowongan pekerjaan, wajib ditulis. Contohnya ini, Dear Mr. Asaduddin atau Dear Mr. Rudolf. Kalau wanita, tolong perhatikan di sini sistemnya. Oke? Nah, selanjutnya adalah opening paragraph atau paragraf pembuka. Tolong perhatikan kalimat yang tersusun di sini contoh. Nah, dari ini kita bisa pelajari apa yang terkandung di sebuah paragraf pembuka. Yang pertama adalah posisi apa yang kita lamar. Tolong dipaparkan di sini. Yang kedua, dari mana informasi lowongan pekerjaan ini kita temukan. Jadi, kita harus memuat. Kalau kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan ini dari koran, kita cantumkan nama korannya, tanggal berapa kita dapatkan informasinya. Kalau dari teman, katakan. Kalau dari pengumuman, katakan. Dan isi juga tanggalnya. Nah, selanjutnya adalah body paragraph. Coba perhatikan kalimat yang menyusunnya. Oke, jadi kandungan daripada body paragraph itu adalah yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Yang kedua pengalaman. Oke. Yang ketiga adalah keterampilan. Yang keempat ini sebenarnya penting adalah karakter kita. Dan juga kemampuan kita dalam berorganisasi atau bekerja dalam tim. Itu sangat penting kita tulis di sini. Selanjutnya closing paragraph atau paragraf penutup. Di sini kita lampirkan CV, KTP, ijazah, foto, dan lain sebagainya, sertifikat pengalaman kerja, lain sebagainya. Pokoknya kita perkuat di sini lampiran-lampiran ini. Kemudian di sini juga kita lampirkan informasi bahwa kita itu sangat mengharapkan untuk diberikan kesempatan diwawancara. Nah, di sini. Jadi kita sangat intens bahwa kita memerlukan pekerjaan itu dan kita serius untuk melamarnya di sini. Nah, selanjutnya adalah closing greeting atau salam penutup. Di sini kita ucapkan terima kasih, kemudian selanjutnya complimentary close word. Nah, complimentary close word kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hormat kami, ciri khasnya seperti ini.
Jika dalam gaya Inggris, British English, itu jika Anda mencantumkan nama penerima surat pada salam pembuka, maka salam penutupnya cukup menulis yours sincerely atau sincerely yours. Sedangkan bila tidak mencantumkan nama penerima, cukup tulis yours faithfully atau faithfully yours. Namun dalam gaya Amerika, jika ada maupun tidak, cukup gunakan sincerely atau sincerely yours. Kalau boleh juga memakai best regard, best wishes, atau kind regard. Boleh saja. Kalau Amerika itu lebih bebas. Beda kalau Inggris, itu sangat formal sekali. Nah, berikut kami akan lampirkan susunan dari surat lamaran pekerjaan itu dari atas sampai ke bawah. Yang pertama, posisi paling atas adalah alamat pengirim. Namanya kita tulis, alamat kita, email kita, dan juga nomor HP atau nomor WA. Kemudian tanggal penulisan surat, boleh gaya internasional maupun gaya Amerika. Kemudian siapa yang kita kirimi atau penerima. Yang pertama adalah nama penerimanya, kepada siapa, bapak siapa. Kemudian posisinya, direktur sumber daya manusia, nama perusahaannya dan alamatnya. Kemudian penerimanya, kita tulis dengan hormat Bapak Jeremy. Kemudian posisi yang kita lamar. Nah, di sini optional, sifatnya boleh ditulis, boleh tidak. Selanjutnya adalah introduction atau paragraf pembuka. Seperti tadi yang kita informasikan di sini apa? Yang pertama adalah posisi pekerjaan yang kita lamar, contohnya sebagai sekretaris, kemudian dari mana informasi, sumber informasi lowongan pekerjaan ini kita dapat. Contohnya dari harian Kompas, tanggal berapa kita informasinya, hari, tanggal, dan bulan serta tahun. Nah, ditulis di sini lengkap. Selanjutnya adalah body atau paragraf inti. Yang kita berikan informasi di sini adalah pendidikan kita, education, kualifikasi, pengalaman, keterampilan, kemampuan teknis, dan kompetensi lainnya, serta karakter kita. Contohnya dari alumni mana, pengalamannya apa, kemudian skill kita, keterampilannya apa, kemudian teknis lainnya yang kita miliki, kemampuannya apa, kemudian keterampilan apa saja yang kita, contohnya keterampilan berkomunikasi, bekerja dalam tim, silakan kita lengkapi di sini. Kemudian juga kita kita berikan informasi bahwa kita itu memang layak untuk diterima, ya, seperti itu. Kita bisa juga berikan informasi mengenai karakter kita, sifat kita, maupun keterampilan kita dalam bekerja dalam tim. Ini ada di sini. Selanjutnya adalah closing atau penutup. Di sini adalah kita lampirkan CV, kemudian fotokopi daripada sertifikat ijazah dan pengalaman sebagai bahan pertimbangan. Kemudian selanjutnya adalah kita menunggu harapan untuk bisa diberikan kesempatan untuk diwawancara. Ya, kita berikan kalimat seperti I look forward to hearing you to have the opportunity for an interview, atau diberikan kesempatan untuk wawancara. Setelah itu tanda tangan, kemudian complimentary closure. Ingat tadi gaya Amerika maupun gaya Inggris. Nah, enclosure itu adalah lampiran. Kita lampirkan di sini. Yang di sini ini kita lampirkan di bawah ini. Selanjutnya adalah contoh daripada surat lamaran pekerjaan. Nah, ini adalah referensinya. I think that's all. Thank you for your attention. Bye.